Jadi baru 1 minggu kita ketemu di Elevasi Talk yang bulan Maret. Sejatinya Elevasi Talk itu akan diselenggarakan bulanan, sebulan sekali. Dan untuk mudah mengingatnya, polanya adalah kamper, Kamis pertama. Jadi setiap Kamis pertama akan ada Elevasi Talk, sesi belajar asik tagline-nya. Karena kita belajarnya nggak serius-serius banget gitu ya. Kita akan casual. Kemarin sekaligus juga ada bedah bukunya. Sehingga waktu mepet sekali dan kemudian diputuskan bahwa oke, April kita menindaklanjuti dari materi Maret yang lalu yaitu meaning maker. Tetapi kali ini kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu. So Bapak Ibu, ini dia teman-teman kita yang hadir. Coba wajahnya ada nggak? Temukan diri sendiri di sana. Adakah wajah Anda? Artinya kita baru 1 minggu tidak bertemu. Elevasi adalah lembaga training dan coaching teman-teman Bapak Ibu. Kami juga memberikan consulting di beberapa area, terutama di people development dan organisasi culture, ya, bukan di urusan yang teknis-teknis banget, tapi lebih ke organisasi dan service, ya, dan people development. Ini sekilas tentang my working experience, ex-banker dan juga ex-food retailer dari PT Lion Superindo. Saya pernah di Superindo, Bapak Ibu, pegang OD, Organizational Development, dan dari remaja sudah sangat senang mengajar. Nah, semoga malam hari ini sesi belajar asik bisa nemenin Bapak Ibu semua untuk ngulik-ngulik, ngobok-ngobok tentang fitur istimewanya manusia, yaitu meaning maker. Thank you, beberapa dari teman-teman sudah ada yang order buku garis tanda pisah yang minggu lalu saya bedah tipis-tipis, sedikit saya bacakan. Nanti aja tunggu tanggal mainnya, kemungkinan mau bikin onsite di Jakarta. Sekilas ini adalah rules kita, mute microphone supaya suara nggak bocor, kecuali Bapak Ibu memang memastikan bahwa Anda di tempat yang tenang. Kalau bisa nyalakan video, on kamera akan lebih bagus. Tapi kalau tidak ekologis, tidak memungkinkan, it's okay. Lalu ketika mau bertanya, boleh langsung diketik di chat Zoom secara berkala, saya akan melihat juga. Lalu mencatat disclaimer, karena saya tidak memberikan materi PDF atau keynote atau PPTX-nya ya teman-teman, dicatat saja. Lalu YouTube ini saya nggak berani janji selalu ada. YouTube-nya Elevasi Insight teman-teman. Ingat nggak di pertemuan yang lalu kita ngebahas apa sih yang di-trigger oleh gambar ini? Ada yang mau menapak tilaskan lagi kah? Boleh saya share ya? Boleh dong. Di satu tempat, di satu meja di kantor itu, di karyawan biasanya hanya melihat 1 atau 2 tumpukan ketika masuk ke kantor gitu ya. Lalu ketika suatu hari ketika dia memasuki kantor, dia melihat bukan 1-2 tumpuk, tapi apa dia? Kalau kita sudah belajar meaning maker, kita ditantang untuk mau memaknai apa tumpukan itu aja sih yang saya ingat. Terima kasih banyak, Pak Adi banyak membantu. Betul teman-teman. Jadi WA grup saya lempar dulu sebelum acara Elevasi Talk-nya mulai. Lalu kemudian beberapa teman-teman menjawab tuh. Apa yang kau maknai ketika begitu pagi-pagi lihat, loh kok ada 8 set MOU. Keren banget tuh. Ada teman-teman yang bilang gini, wah itu artinya cuan. Wah ini artinya saya masih dipercaya. Saya masih ingat Bunda Ayu sampaikan itu. Ada juga yang gini, wah 8 tumpukan. Ini tanggal berapa nih? Kapan saya sudah perlu mudik? Teman-teman, sesuatu yang terjadi di ranah pemaknaan kita, itu akan menentukan reaksi kita, respon kita, tindakan kita seperti apa. Wah, cuan besar nih. Semangat nggak, teman-teman? Responnya, kalau yang dipikirkannya adalah cuan besar ini, MOU-nya bisa tambah banyak seperti ini. Semangat tentu saja. Artinya, kemarin itu kita belajar tentang salah satu karakteristik dari
makna, yaitu apa? Bahwa makna menentukan respon. Sesuatu yang adanya di dalam, ya, di pikiran kita ketika ngelihat tumpukannya 8. Respon saya seperti apa ketika saya memaknainya itu cuan besar. Ketika saya memaknainya, wah berarti saya masih dipercaya nih, ya kan? Atau sebenarnya bisa juga begini, perlu ada sebuah inovasi nih untuk membantu pekerjaan saya. Bisa juga memaknainya adanya kebutuhan inovasi. Sehingga responnya adalah, oh saya perlu ngajak meeting nih ke tim saya. Apa ya yang bisa membantu supaya pekerjaan ini lebih cepat gitu ya, ditambah lagi dengan apa, karena MOU ini berarti cuan. Nah itu dia menjadikan sebuah contoh bahwa makna itu bisa lebih dari satu. Saya kepikiran cuan, saya kepikiran itu perlu diinovasikan, ya kan, ada sesuatu yang bisa membantu proses supaya lebih cepat tapi tetap akurat gitu ya, sehingga akhirnya deal MOU-nya benar-benar bisa segera terrealisasi gitu karena beres dikerjain. Makna itu dibangun, tidak serta-merta ada. Ya, makanya kemarin Pak Adi motret saya tuh ketika saya lagi pakai helm. Helmnya ada di Jakarta, jadi pas saya ke Bali, aduh nggak bawa helm deh gitu ya. Saya pakai helm project untuk mengingatkan teman-teman bahwa makna itu dibangun. Kita ini adalah tukang bangunan makna. Tidak serta-merta ada. Itu fitur yang dikasih Tuhan, tetapi penggunaan fitur itu depend on us. Kita mau pakai apa enggak, makainya gimana. Makna itu tidak sama untuk setiap orang. Subjective experience gitu. Di yang minggu lalu saya nggak sharing, tapi untuk yang kali ini saya akan tambahkan contoh untuk menunjukkan tentang subjective experience, teman-teman. Waktu pandemi, saya punya klien coaching, ya. Klien saya ini punya target yang mau dicapai adalah nyari jodoh, gitu ya. Jadi dia pengen dapat pasangan hidup, gitu. Saat itu usia dia sudah kepala 3 dan dia belum punya pasangan, ya. Lalu dia mengatakan yang saya ingin capai adalah saya pengen dapat jodoh. Tapi saya julukannya bukan mak comblang atau matchmaker ya. Bapak Ibu, saya coach, tetap coach. Kan coach itu membantu orang-orang untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya apa kan terserah kan? Karena saya tidak intervensi ke konten. Saya mengambil meta coach sama seperti Ibu Wiwi. Ibu Wiwi di sini beliau adalah meta coach juga. Kami masuk ke ranah frame of mind. Jadi itu yang maybe membedakan ya dengan mungkin beberapa yang model pendekatan yang lain gitu. Klien saya ini pada saat kita ngomongin tentang meaning ya, di sesi yang keberapa saya ketemu 6 kali dengan beliau, dan di sesi yang keberapa udah mulai ngerti, ada kalanya saya memberikan sharing juga ya. Saya lepas topik coaching saya memberikan sesuatu yang sifatnya memberi pemahaman gitu ya. Nah, beliau bilang gini, Coach Gyokni, saya minggu lalu itu merawat orang tua saya. Saya kan masih single, masih tinggal sama orang tua, dan orang tua bapak ibu kena COVID. Saat itu COVID yang lagi parah apa sih, Delta ya. Mereka berdua kena COVID dan saya betul-betul merawat mereka, melayani mereka, dan saya bahagia sekali. Bukan bahagia karena orang tuanya sakit ya. Maksudnya dia merasa ini kesempatan saya benar-benar merawat mereka, nyiapin makanan, dan yang namanya COVID kan lebih ini ya Bapak Ibu, lebih peritilan gitu ya, lebih berhati-hati merawatnya gitu. Apalagi itu di awal-awal yang ketika Delta. Anak ini dia bilang, saya bersyukur kondisi tahun 2021 ketika pandemi seperti ini saya justru belum menikah. Sehingga saya bisa total sekali merawat mereka. Saya kebayang sih, kalau misalnya saya malah sudah menikah, saya punya anak kecil, saya tinggal di rumah yang berbeda. Sepertinya kalau keadaannya orang tua saya lagi sakit begini,
saya tidak bisa total merawat mereka, atau bahkan saya mungkin khawatir nanti saya ketularan, anak saya gimana. Saya memaknai bahwa saya bersyukur di kondisi COVID ini saya belum menikah. Makna itu tiap orang bisa berbeda, subjective experience, dan betapa memberdayakan dirinya ketika dia mengatakan aku mensyukuri keadaanku saat ini di mana aku belum punya jodoh, aku sedang coaching untuk bisa dapat pasangan hidup gitu. Tapi di sisi lain aku bersyukur. Nah, itu kan sesuatu yang memberdayakan, sesuatu yang baik gitu. Ya, keadaan itu dimaknai secara baik sehingga yang ada bukannya kesel atau bukannya merenungi nasib kok saya belum dapat jodoh padahal sudah usia segini. Enggak. Dia memaknai dengan sangat baik sehingga memberdayakan dia. Itu salah satu contoh teman-teman. Menambahkan yang minggu lalu, Elevasi Talk yang lalu tidak ada. Oke, lalu ini saya refresh sedikit lagi ya. Pak Adi nulis, iya ini yang saya seneng banget ya. Beberapa teman yang hadir juga, yes saya dapat banget nih dari sini. Between stimulus and respond there is a space. Ya, jadi antara stimulus dan respon itu ada space. Dan pada space itu, pada ruang itu ada kekuatan untuk memilih respon kita. Jadi teman-teman, ada yang disebut dengan sebuah event, ada peristiwa. Ya, ada peristiwa. Bisa saja hanya berupa gambar. Saya melihat sesuatu, ya. Bisa saja sesuatu yang berupa visual. Saya mendengar sesuatu. Wih, bunyi geledek, kenceng banget, geluduk, kenceng banget. Misalnya, saya punya anak 4 dan saya menyaksikan anak-anak saya yang 4 orang jumlahnya itu, SD dan SMP, begitu pulang sekolah masuk ke rumah, ramenya, aduh ribut banget. Nah, ada bunyi-bunyian, ada gambar ketika anak-anak yang 4 orang itu datang. Nah, sebagai seorang ibu, engkau melihat itu, ada gambar, ada bunyi, ya, anak-anak yang pulang sekolah, yang ribut, yang tasnya ditaruh di mana, gitu, yang sudah mulai saling bercerita, mungkin ada yang mau berantem. Nah, dimaknai seperti apa kejadian itu? Ya, ini menarik nih kalau kita ngobrolin tentang Virginia Satir, dia adalah coach untuk family. Dia mengcoach klien yang mengeluhkan tentang anak-anak gua ribut banget gitu, ya. Jadi ada gambar, bunyi, peristiwa, atau kalau Bapak Ibu yang punya buku saya garis tanda pisah, bisa juga sebuah fase kehidupan. Ini semua kita sebut sebagai stimulus. Stimulus itu artinya sesuatu yang adanya di luarnya kita. Adanya di luarnya kita. Di luar kendalinya kita. Kitanya melihat gambar, mendengar bunyi, melihat sebuah peristiwa yang terjadi, bos ngomong apa, anak gue gimana, orang tua saya bagaimana, atau oke, flashback fase hidup saya hingga saat ini, ya kan? Oke. Ngelihat rekening, sedangkan saya perlu support orang tua. Nah, sesuatu yang kita lihat, kita amati. Lalu sesungguhnya, seperti yang tadi dikatakan Viktor Frankl atau si Stephen Covey, antara stimulus dan respon ada space. Nah, prosesnya gimana sih? Kita ngelihat stimulus terjadi, lalu kemudian ada yang terjadi di dunia dalam kita. Saya suka pakai istilah inner world. Disinilah makna-makna dibangun, teman-teman. Disinilah ada pemaknaan dari sesuatu yang kita lihat yang adanya di luar. Ada stimulus di luar, tapi terus kemudian saya mulai memaknai. Ini maknanya apa ya?
Apa ini pentingnya buat saya? Apa yang gua yakini atas peristiwa ini? Apa yang aku percayai ya tentang ini? Gua anggap sebagai apa? Di dunia dalam kita, kita sesungguhnya mengaktifkan fitur meaning maker. Dan pada saat itu, mulailah ada meaning 1, meaning 2, dan seterusnya. Kan tadi meaning bisa lebih dari 1, teman-teman. Setelah meaning dibuat di dunia dalam kita, disitulah kemudian akhirnya kita memutuskan untuk melakukan sebuah aksi, entah berupa perkataan, entah berupa tindakan. Nah, ini yang dimaksud dengan respon. Kita merespon. Nah, yang tadi dikatakan adalah apa? Perlu adanya space sebelum ujuk-ujuk kita merespon. Senggol bacok katanya gitu. Jangan main-main sama aku ya, senggol bacok. Nah, itu artinya apa? Itu artinya space-nya sempit banget, bahkan nggak ada space gitu loh. Ya, tanpa diendapkan dulu, tanpa aware dulu, tanpa membangun makna lalu memilihnya mana yang terbaik, udah langsung respon. Ada istilahnya adalah reaksi reaktif. Nah, ya kalau responsif itu seringnya dikonotasikan dengan lebih positif, lebih memberdayakan. Karena meaningnya sempat diolah, sudah ada space. Oke, semoga teman-teman yang minggu lalu datang diingatkan lagi, yang sekarang baru hadir jelas. Masih ingat ABCD? Ayo, pas saya lihat feedback form, banyak loh yang AH-nya adalah ABCD. Saya terkesan sama ABCD. ABCD disebut oleh banyak orang. Pak Saya coba, Bu, ya. Immanuel, Iya. thank you Pak. Apa tuh Pak? Masih ingat? Yang saya ingat itu yang pertama A itu awareness, itu membangun kesadaran. Yes. Kesadaran dulu ya. Setelah sadar, lalu B itu build, membangun pemaknaan yang positif, yang memberdayakan terhadap stimulus yang ada di depan kita maupun yang kita dengar. Lalu C itu adalah the power of choose, kemampuan Yes. kita, skill kita untuk memilih yang terbaik dari setiap pilihan yang baik. Tentunya untuk memberdayakan, membangun diri, maupun itu bisa melihat hal-hal yang positif. Lalu yang terakhir itu yang Ibu sampaikan, the ultimate-nya do, melakukan, mempraktekkan. Jadi tidak cukup hanya memilih, tidak cukup hanya membangun, tapi mempraktekkan dalam suatu karya nyata gitu loh Bu. Sehingga awareness yang tadi itu mengalami cycle, dan itulah ABCD, balik lagi ke A, B, C, D lagi, itu yang memampukan kita bisa memiliki skill membangun makna dalam setiap event atau stimulus yang terjadi. Sehingga kalau Ibu pernah bilang ya, kalau nggak salah saya, itu ada responsibility, ability to respond. Jadi bagaimana kemampuan skill set responsibility itu dibangun dari siklus ABCD ini. Yes. Ya, itu Bu yang saya pahami. Terima kasih banyak Pak Immanuel. Jadi actually setiap saat itu kan kita membuat sebuah respon kan, perkataan kita, tindakan kita. Itu saben hari kita melakukan itu. Belajar, berproses bahwa yang kita lakukan, yang kita katakan itu hal-hal yang memberdayakan. Ya, hal-hal yang berguna. Jadi perlu dibangun awareness dulu, lalu kesadaran kita, betul banget, saya nggak ulang lagi, penjelasan Pak Immanuel sudah bagus banget. Build, choose, and do. Coba identifikasilah, adakah situasi yang penting, tapi hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan. Intinya, Anda nggak happy dengan keadaan ini. Contoh, aku tuh kok males berangkat kerja ya. Atasanku itu ya cerewet banget loh. Bawele pol. Kalau lagi nge-review kerjaan, itu bisa detailnya luar biasa. Gitu ya. I'm not so happy. Gue sebenarnya nggak pengen nih punya bos yang kayak gini. Ya.
Tapi bisa dibilang Anda masih perlu untuk berada di kantor itu. Atau bisa jadi begini, aku sama anakku lagi diem-dieman, dan menurutku ya bukan akulah yang ngajak ngomong duluan. Anakku lah yang perlu sungkem dulu ke orang tua. Artinya ada sebuah kondisi yang tidak ideal, sebuah hubungan yang tidak harmonis, tidak engkau harapkan. Atau bisa pula uang gajianku kok nggak bisa nabung banyak, ya, karena aku perlu alokasi ke orang tua, terus aku perlu ngurus buat anak, ya, kebutuhan anak, dan aku rasanya sumpek banget dengan kondisi keuanganku. Coba temukan pemikiran, keyakinan, anggapan, atau makna yang selama ini dipegang yang justru menahan perbaikan itu. Jadi mulai setelah sadar, mulai dicek gitu ya, pemikiran-pemikiran apa sih, gue udah punya makna apa nih? Oh, tadi anak aku sama anakku hubungannya sedang nggak baik. Ini contoh ya. Makna yang selama ini aku pegang adalah orang tua itu pantang untuk say sorry. Orang tua pantang untuk merekonsiliasi duluan. Nah, itu makna yang selama ini dipegang yang membuat hubungan itu tidak kunjung membaik. Cari yang selama ini dipegang sehingga kondisi itu tidak membaik apa? Makna yang tidak memberdayakannya itu apa? Lalu yang kedua, mulai cari makna yang memberdayakan yang akan memicu aksi yang memberdayakan. Cari konteks yang lu nggak happy. Lalu 2A, coba selama ini maknanya apa? Makna yang tidak memberdayakan apa? Lalu kemudian coba cari lagi makna lain yang memberdayakan, yang akan bisa mengubah keadaan. Poinnya kan begini teman-teman, saya campur dengan quote-nya Albert Einstein. Albert Einstein kan fisikawan ya, jadi dia sangat logik, sangat eksak. Dia aja bilang begini, hey, kalau dirimu pengen membuat sebuah perubahan, kalau engkau ingin hasil yang berbeda, engkau masih melakukan hal yang sama, itu artinya lu gila. Yang ngegila-gilain adalah si Albert Einstein. Sebuah kegilaan kalau orang menginginkan hasil yang berbeda, tapi tetap melakukan hal yang sama. Poin 1 dan 2 ini sama dengan konsepnya si Albert Einstein. Kalau engkau nggak happy dengan keadaan ini dan engkau tahu ini sesuatu yang penting dan engkau mau membuat optimal hasilnya, berbeda hasilnya, lebih baik hasilnya, ya jangan terus-menerus pegang pemaknaan yang selama ini lu pegang. Berarti jangan kekeh dengan makna itu. Cari makna itu plus-plus. Atau cari makna yang berbeda gitu. Mulailah membangun makna yang memberdayakan, yang akan memicu aksi yang memberdayakan. Nah, ini perlu dilatih teman-teman. Supaya apa? Kita punya space yang cukup untuk nantinya membuat respon doing-nya itu benar gitu ya. Mulai ngecek. Ya kalau gua pegang prinsip makna itu bahwa orang tua nggak pernah salah, pantang orang tua say sorry gitu. Ya akan begitu terus teman-teman. So makna apa yang akan engkau bangun yang lebih memberdayakan, yang bisa jadi ya, maksudnya enggak jaminan, tetapi kita akan coba gitu. Kan makna itu kita bisa bikin lebih dari satu. Coba yang mana lagi supaya kita bisa merespon dengan benar. Milikilah mindset bahwa, hey, I choose. Saya bertanggung jawab. Aku mulai pilih makna apa yang akan aku pakai sekarang. Menggantikan makna yang lama yang tidak memberdayakan itu. Sekalinya kita bilang, I choose, teman-teman, maka your decision itu lebih solid. Maka
akan jadi energi yang memperkuat pada saat kita do. Aku kok yang memilih untuk mengganti makna bahwa orang tua tidak selalu benar. Bahwa it's okay, orang tua say sorry. Lalu kemudian apa? Setelah engkau memilih ya makna apa yang mau kamu ambil dan ditambah dengan sikap I choose, mulai yakini makna yang telah dipilih dengan kerelaan itu dan dengan itikat baik. Saya mau hasil yang berbeda. Saya mau hubungan kembali harmonis. Saya mau bekerja dengan semangat tanpa ada pemikiran bahwa atasan gue nyari-nyari kesalahan gue. Ya, nggak happy banget kan kalau saben hari kerja dan yang ada di kepala kita atasan gue itu kerjaannya cuma nyari bolongnya aku. Nggak happy teman-teman. Kalau mengubah atasan itu di luar kendalimu, why not? Yang kita ubah adalah makna yang selama ini kita pegang. Oke, itu 3A dan 3B teman-teman. Lalu kemudian setelah dengan sikap I choose, saya memilih makna yang baru ini, yang lebih memberdayakan untuk menggantikan makna lama. Maka kemudian mulai memvisualisasikan, membayangkan ketika besok anak aku pulang kerja dan dia udah siap-siap mau masuk kamar dan nggak ngomong sama aku, diem-dieman sama aku mau ngapain? Aku mau sudah mandi, aku mau sudah duduk di ruang tamu yang dekat dengan pintu masuk, aku udah rapi, dan aku akan peluk dia, aku akan bilang, maafin mami ya nak. Wah, makna di dalam sudah diubah dan mulai pilih dan mulai lakukan eksekusi. Saya yakin kalau teman-teman sudah melewati C, ketika mengeksekusi itu sudah ringan, sudah enteng. Mulai bayangkan, padahal belum dieksekusi nih. Imagine that. Bayangkan itu. Sehingga apa? Engkau lebih mudah merealisasikan. Karena realisasinya sesungguhnya sudah terjadi di innernya kita. Di imajinasinya kita. Semoga teman-teman dengan eksplorasi yang saya buat lebih detail ini, teman-teman lebih paham. Sehingga bisa men-sharingkan. Dan betul-betul teman-teman praktekkan latihan dengan kasus sendiri. Setelah itu di-sharingkan dan didiskusikan. Boleh dong Pak Adi, yuk. Yang lain ya. Saya salah satu yang sedang mempelajari hal seperti ini. Saya termasuk orang yang sedang mempraktekkan kecerdasan emosi. Yang paling sederhana saya menyetir mobil saja. Ya. Ya, istri saya latar belakangnya itu budaya berbeda lah. Cepat emosi gitu ya. Kalau nyetir mobil itu misalnya ada yang menghalangi sedikit gitu ya, langsung ngebel. Oke. Dan teman saya dan keluarga saya itu orang yang saya suka dimarahin karena nggak pernah ngebel satu kali pun. Ya. Malah ada teman saya yang mengolok-olok saya gitu kan. Bel itu tuh dipakai. Kalau tiap pagi saya sempat tuh jam 5:04 saya mengantar dua anak saya sudah bekerja. Itu awal-awalnya mereka lihat saya ini, papa kalau dalam hati saya tahu sih, ada apa-apa itu pertama kali dia selalu ikut gitu ngomong. Ada orang ya inilah ada mobil di belakang berhenti pelan lah dia pasti ngomel gitu kan. Nah saya diem saja. Pokoknya nyetir tuh udah nggak pernah mikirin orang lain apapun terserah lah mau nabrak kita saya nggak pernah ngomong apa-apa kayak nyampe rupanya itu membentuk jadi anak saya sekarang sudah tahu kalau saya mobil lalu ada masalah itu nggak pernah komentar nggak pernah ngebel nggak pernah ngapain pokoknya udahlah orang berarti ya saya tunggu terus gitu kan yang pertanyaan saya begini karena waktu penting sekali ini saya pikir berhubungan dengan kerja otak ya kan ada juga orang yang ada istilah amigdala hijack gitu ya Betul. yang otaknya itu sudah kayak gini, kayak orang yang otak reptil itu sudah sangat menonjol sehingga sedikit-sedikit dia
mau diserang gitu kan, langsung dia siap-siap mau balas gitu. Nah pertanyaan saya, apakah nanti ini sesi meaning maker ini ada sesi khusus yang membahas bagaimana kita mudah mengajari teman-teman kita, saudara, orang tua, anak, ya, untuk cepat sekali menguasai teknik ini, meaning maker, ya, termasuk melatih pikiran kita supaya itu secara refleks kita apapun yang terjadi ya kita nggak usah buru-buru emosi ya 6 second, tunggu 6 detik baru mulai bereaksi ya 6 second. Thank you Pak Erlando Adi. Betul, sampai ada institusinya itu ya yang namanya adalah 6 seconds. Sebenarnya 6 seconds itu adalah waktu yang dianggap sudah cukup untuk kita membuat space. Sehingga antara stimulus sama respon itu ada kesempatan, kalau kita bicara tadi Pak Adi bilang amigdala hijack, itu membuat ada O2. Jadi pikiran kita waras, Bapak Ibu. Logik kita bisa jalan, kan makanya orang suka bilang apa? Kilaf gitu ya, kilaf, sehingga apa yang ada di dekat udah dipakai gitu untuk melukai orang lain misalnya gitu ya. Nah, itu karena amigdala hijack dan tidak cukup ada space. Yang tadi saya bilang istilah yang populer senggol bacok itu sebenarnya memberitahu bahwa yang sedang menguasai kita adalah otak reptil, di mana kita nggak waras gitu, logiknya nggak dipakai, sehingga orang suka bilang kilaf, akal sehatnya sedang nggak ada gitu kan. 6 seconds itu dianggap kita cukup ngasih space untuk kita mulai memilih. Makna apa yang sebaiknya saya ambil? Teman-teman, sebenarnya kami menghindari di neurosemantics, kami menggunakan kata memberdayakan. Makna yang memberdayakan, empowering meaning, ya. Makna yang memberdayakan, bukan makna positif, karena it's not about positif negatif ya. Kalau positif negatif kesannya ada klasifikasi gitu, antara mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Tapi yang penting adalah yang memberdayakan, yang memang cocok pada saat itu. Ya, jadi kata empowering, kata memberdayakan itu lebih tepat. Lalu kemudian juga ekologis. Ekologis apa enggak? Cocok apa enggak? Contoh nih, ekologis, aman, sesuai apa enggak? Misalnya nih, malam-malam, tengah malam, Anda atau siapapun lah berjalan sendirian di tempat yang sepi, dan di situ kalau ada banyak botol-botol miras gitu ya, Anda nggak terlalu kenal daerahnya, Anda perlu jalan karena bisa jadi gokar atau apa gitu nggak ada gitu ya, Anda perlu jalan dulu gitu ya, akan melewati gerombolan pemuda dengan kostum ala-ala punk, dan mereka lagi pegang rokok, mereka lagi pegang botol minuman keras juga. Kita kan pasti berpikir kan berarti mata kita melihat sesuatu. Itu stimulus. Yang ada di luar itu stimulus. Lalu kemudian kita mulai masuk ke dunia dalam kita. Sebelum kita melakukan sebuah pilihan tindakan, pasti ada di kepala kita. Nah, disinilah kita mulai ngecek ya. Aku ngelihat kayak gini. Makna apa sih yang empowering, yang memberdayakan, yang ekologis pada situasi itu? Gak cocok ketika kita bilang bahwa makna yang ada di kepala adalah manusia semua baik adanya. Manusia perlu mencintai semua manusia, semua aman. Kesannya itu meaning yang positif. Positive thinking aja lah gitu. Nah, mulailah memilih, oke, meaning yang memberdayakan apa yang saya perlu pilih gitu. Misalnya apa? Oke, melihat keadaan itu, maka saya memutuskan untuk memilih bahwa saya perlu berhati-hati.
Ya, melihat keadaan itu yang ekologis adalah apa? Ya udah, saya ngecek kalau memang ada jalan yang bisa saya berbelok, saya akan berbelok karena itu lebih ekologis. Jadi teman-teman, kenapa kita di neurosemantics menggunakan kata empowering instead of oh berarti itu positive thinking ya? Enggak selalu positive thinking. Maksudnya kalau positif kan positif aja. Disitulah kita mulai menerapkan bijaksana, ya, memilih meaning yang memberdayakan apa yang cocok pada situasi itu, empowering and ekologis, ya. Tadi Pak Adi ngomong tentang mobil gitu ya, nggak klakson dan sebagainya. Ada pamannya teman saya yang kalau di jalan begitu ada mobil lebih cepat dari dia nih, ya kan? Padahal sebenarnya bukannya yang motong gimana gitu, hanya lebih cepat aja gitu. Terus kemudian ada di depannya dia. Yang dia maknai apa? Nantang ini orang. Makanya dia otomatis injek gas gitu. Jadi teman saya itu selalu bertanya ya, dia bilang gini, "Paman, Asuk, kenapa sih kalau ada orang kenceng dikit langsung Asuk injek gas gitu?" Dia bilang apa? Nantangin dia. Nah, itu kan menarik ya. Artinya apa? Ini orang ada di kepalanya bahwa orang yang lebih cepat dari aku itu berarti nantangin. Sehingga dia terpacu untuk injek gas gitu. Nah, mulai dicek gitu. Nah, yang Pak Adi tadi sampaikan atau 6 seconds itu ketika benar-benar peristiwa yang impromptu ya, yang mendadak yang di depan kita, itu pasti everyday terjadi. Nah, bisa juga, tadi saya katakan, bisa yang kita lihat saat itu, saya dengar saat itu, bisa juga sebuah fase kehidupan. Oke, proposalku ditolak. Saya pernah loh beneran proposal ditolak, pokoknya kalah pitching, dan saya itu sedih banget. Sedih banget. Sebenarnya normal apa enggak sih saya sedih ketika proposal saya ditolak? Normal ya. Setiap manusia punya emosi. Sedih itu salah satu contoh emosi. Emosi itu adalah signal, sebuah tanda bahwa ada harapan yang tidak tercapai. Ada harapan bahwa proposal saya diterima. Namun kenyataannya tidak. Wah, Nur Halimah sudah expert ini ya, soalnya setia banget untuk belajar di neurosemantics ya. Emosi itu benar ya, nggak salah dan itu anugerah Tuhan. Itu hanya signal, apa yang kau harapkan tidak tercapai ya. Tetapi dia tidak give comments, tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu gitu loh. Saya sedih. Sebenarnya sedihnya ada unsur apa? Ada unsur bahwa, wah kok saya gagal ya? Saya sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, kok saya gagal ya? Padahal saya bisa dibilang selalu proposal saya diterima. Di situ mulai, "Hei Giokni, coba cek yuk. Pemaknaan apa yang engkau taruh terkait dengan proposal." Disitulah saya tersadarkan teman-teman, bagaimana saya bisa embrace yang namanya rejection, saya bisa embrace yang namanya memang bisa nggak jadi gitu. Nah, sekedar dengan apa? Oke, belum saatnya, ya kan? Itu aja sudah membuat, oke, yes, belum saatnya. Ya udah, nggak apa-apa, lebih enteng lagi. Jadi bisa ditambah lagi dengan makna-makna yang lain gitu. Oh, saat ini pintunya sedang tertutup, pasti ada pintu yang lain yang terbuka. Sekedar begitu, itu tuh menggeser pemaknaan saya yang, wah saya gagal, saya nggak pernah ditolak gitu kan. Sebenarnya itu apa? Ngejotos kan? Ada arogansi, ada makna yang tidak memberdayakan. Coba kalau saya seterusnya selalu pegang seperti itu. Semakin mempelajarinya, semakin punya kesadaran gitu. Ya, semakin oke, ada pilihan yang lebih baik loh. Ada pilihan yang lebih memberdayakan loh. Dari sejak pertemuan pertama ngomong neurosemantics, apa itu neurosemantics? Semantics itu kan artinya makna.
Jadi bahkan pilihan kata yang kita pakai pun itu bisa mempengaruhi loh. Mempengaruhi makna dan mempengaruhi respon kita. That's why kalau di kelas-kelas neurosemantics, kita mengatakan kata sulit atau susah, itu kena denda. Karena apa? Begitu kita bilang, susah ini, maka kita akan memaknainya sebagai sesuatu yang berat untuk dilakukan. Sehingga di kelas-kelas kami itu kita menggantinya dengan apa? Challenging. Ketika saya di salah satu bank gitu ya, bank ini mengganti kata menawarkan, menjual produk, mengganti dengan menawarkan solusi. Karena begitu katanya diubah aja, makna yang kita buat di kepala kita itu berbeda. Saya menawarkan solusi. Makna saya ketika ketemu, saya besok janjian ketemu nasabah. Saya mau menawarkan solusi. Dibandingkan dengan saya besok ketemu nasabah mau jualan produk. Beda loh teman-teman. Menawarkan solusi, engkau memaknai bahwa obrolan saya ini akan membantu dia mengatasi permasalahannya karena saya memberi solusi. Nah, semantics kita perlu diperhatikan, kata-kata yang kita pakai, karena kata-kata itu mengandung makna. Makna itu mempengaruhi respon kita. Sampai ke sana, teman-teman. Jadi nggak cuma tentang awareness, bahkan sampai ke kata apa yang lebih baik. Apakah mau diganti? Iya, saya selalu ditolak. Apakah selalu? Kalau saya memaknai bahwa penolakan itu adalah selalu ditolak, maka saya akan berasa tambah ciut, teman-teman. Ketika saya di dunia service, saya bilang gini, para frontliners jangan nantangin bilang gini, iya Bu, jadi komplain Ibu apa? Gantikan kata komplain. Misalnya apa? Bu, ada feedback, Bu, ada masukan. Nah, komplain itu sementara ini oleh orang-orang itu masih yang berasa, dia lagi mau kasih tahu kesalahan aku, gitu ya. Tapi kalau menganggap bahwa yang selama ini dianggapnya komplain itu adalah feedback, adalah masukan, itu respon kita jauh lebih welcome, lebih siap, gitu. Saya senang banget Pak John mengangkat tangan. Ini mirip sih yang saya pelajari selama ini, tetapi saya based on Jesuit gitu ya. Ya. Di ABCD itu di situ tambah satu lagi A. A di situ itu examen. Examine ya. Nah, Diuji. examen kan? Ya. Jadi examen kita menguji dan itu berhubungan dengan ekologis sih sebenarnya gitu. Dan mengujinya itu biasanya di pagi, siang dan malam. Oke. Itu. Jadi contoh Ibu Yopni tadi bilang, misalnya relasi antara orang tua dengan anak gitu kan. Kemudian kan nanti ABCD itu dilakukan di siang hari, misalnya jam 12 eksamen muncul. Nah, di situ nanti lihat ekologis nggak gitu. Terus nanti sebelum tidur itu eksamen lagi. Latihan itu bukan latihan yang misalnya seperti selama ini, lakukan itu selama 21 hari pasti akan berubah. Proses seumur hidup itu pemberdayaan seumur hidup. Saya selama ini memberikan rediscovering life meaning. Langkahnya sama, A, B, C, D ini. Cuma ada tambahannya E. Ini ilmu ini sebenarnya sudah 500 tahun lebih. Itu banyak dipakai oleh para Yesuit. Bagaimana memang dia memaknai gitu. Ilmunya memang ilmuwan. Tentang makna apapun itu dia selalu mulai dengan makna. Yes. Makna apa yang bisa ditemukan. Tetapi kan kalau dalam bahasa spiritual itu, Tuhan mau apa sih sama saya ini? Terima kasih banyak Pak John. Jadi inline ya teman-teman ya, Pak John tadi menegaskan, bahkan menambahkan satu, dan menurut saya memang itu valid, examine itu kan untuk ngecek gitu ya. Ini work well, mau ditambah, mau intensitasnya ditambah, atau ada yang kurang cocok, itu kan aware lagi.
Makanya tadi Pak Immanuel ketika mereview ABC, Bapak mengatakan bahwa sebenarnya itu siklusnya kembali ke A lagi. Kita bangun awareness Ya, ya. Kalau Pak John tadi ya, mengatakan ya. yang Jesuit itu examine itu bahkan ada periodenya, tengah hari, malam hari, direnungkan kembali. Dan cocok juga dengan yang Pak Adi tadi sampaikan. Ketika kita bicara emotional quotient, itu berarti sesungguhnya kan kita membangun jadi orang yang berkesadaran gitu. Ada space yang cukup untuk membangun Ya, makna yang betul. memberdayakan. Dan selalu dimulai dari insight. Itu inside out gitu. Harus dalam Ya. arti gini, mengenal diri sendiri. Kalau tidak bisa mengenal diri sendiri, kita tidak akan bisa mengenal orang lain. Intinya ada di situ. Nah, lalu kemudian dari mengenal diri sendiri ya tadi itu A, B, C, D, E. Nah, kebetulan saya juga fokus ke service excellence sebagai bagian dari komunikasi dan leadership. Hanya saya selama ini mengkhususkan diri di rumah sakit dan perbankan. Misalnya kayak perawat gitu. Dia harus memaknai dulu pekerjaannya sebagai perawat. Yes. Supaya dia bisa melayani dengan dalam tanda petik itu service excellent gitu. Ya, nah hanya perbedaannya tetapi itu yang lain kalau di dalam dunia kesehatan saya selalu pakai bukan istilahnya empowering ini tetapi therapeutic communication. Artinya karena gini, selama ini banyak orang yang salah paham tentang terapi. Terapi orang selalu hubungkan dengan penyembuhan. Gitu. Padahal kalau kita runut bahasa aslinya, itu ternyata terapi itu tidak ada hubungan dengan penyembuhan. Makanya kan yang pertama kali menggunakan kata itu apa hipnoterapi, Dr. James Wade kan menyesal menggunakan kata itu. Walau dia mau tarik kembali, sudah nggak bisa. Sudah karena itu sudah tersebar. Karena sebenarnya kata terapi sendiri itu kan dia menolong, membantu, menemani, kan itu sebenarnya. Dia apa menemani, lalu maknanya menolong. Jadi dia tidak ada hubungan sama sekali dengan penyembuhan. Ya. Itu awal katanya. Betul banget Pak. Mirip-mirip juga karena saya juga banyak share di banking di rumah sakit juga. Jadi saya ajak teman-teman yang ada di pelaku rumah sakit itu untuk memaknai pekerjaannya nggak hanya sekedar aktivitas gitu. Ketika orang dibawa ke level meaning, teman-teman, itu bisa dibilang apa ya? Kelelahan fisik itu terobati karena yang aku lakukan itu lebih dari sekedar melakukan kegiatan. Tapi ini ada sesuatu yang lebih tinggi gitu. Dan neurosemantics, meta coaching, kita juga memang bermain di inside out. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang menyentuh ke so apa pentingnya buatmu? So ini artinya apa? Metafora yang cocok apa atas ini, itu orang diajak untuk mikir. Jadi nggak cuma sekedar di level how atau doing-nya aja, teknisnya aja, tetapi lebih ke insight-nya diperkuat, insight-nya benar dulu. Kalau di dalamnya benar, maka keluarnya lebih mudah. The why is clear, the how is easy. Jadi itu prinsip yang penting juga. Yes, Pak Satu John. lagi saya lupa tadi. Nah, itu kalau misalnya sudah melakukan A, B, C, D, E, itu di malam itu ada G. Gratitude. Gratitude. Ya, grateful ya. Nah, ya apa grateful? Grateful. Kalau kita betul-betul masuk ke dalam dunia itu artinya bukan hanya mensyukuri apa yang berhasil, tetapi kita juga harus mensyukuri apa yang belum berhasil, bukan tidak berhasil. Apa yang belum berhasil itu rasanya badan tuh enteng sekali, tidurnya jadi enak. The power of acceptance. Dan oke. Di NLP, ketika kita memaknai ketidakberhasilan itu hanya sekedar feedback, hanya sekedar memberitahu, oh berarti saya perlu lakukan ini lagi, oh kenapa kemarin proposalnya ditolak. Grateful itu dia sudah tidak pada meaning lagi. Jadi misalnya, apa sih? Kok ini kok gagal? Apa sih? Maknanya enggak.
Di terakhir itu sudah nggak mikirin tuh. Pokoknya kegagalan itu disyukuri aja gitu. Kegagalan itu karena dengan mensyukuri itu, melepaskan itu, yang menerima semua itu, ya sama kan, baik kalau misalnya cara kerja otak itu, dia akan tiba-tiba memberikan jawaban sendiri gitu loh. Itu seringkali saya dapatkan gitu. Besok itu tiba-tiba, oh ternyata ini loh penyebabnya saya gagal gitu. Jadi dilepaskan aja gitu. Ya, Jadi ya. melepaskan untuk istilahnya itu melepaskan untuk menemukannya. Pak John Thank you. sampaikan itu ada di teknik, salah satu teknik di accessing personal genius juga. Itu kita sebutnya dengan miracle. Karena begitu tidur malam, besok miracle terjadi. Sebenarnya miracle bukan yang miracle harafiah, tetapi kita bisa menemukan sudut pandang baru gitu ya. Jadi memang menarik sekali mempelajari yang seperti ini, teman-teman. Selain kita perlu mengasah keterampilan-keterampilan teknis, namun something yang adanya di insight itu jauh lebih kokoh, jauh lebih memotivasi. Jadi kalau insight-nya, cara kerja kita di dunia dalam kita itu dibenerin, maunya itu lebih mudah gitu. Termasuk ya tadi ketika ada kegagalan, oh there is no failure gitu. Oh ini feedback aja. Oh saya syukuri apapun itu, oke saya syukuri. Besok saya akan melihat ada bisa jadi sebuah pemaknaan baru dengan kejadian itu gitu ya. Jadi thank you. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Immanuel. Selain tadi kejadian yang impromptu, tadi saya sampai di sana ya sebelum Pak John menambahkan sharingnya, termasuk fase kehidupan, termasuk ketika kita melihat proses penciptaan. Ya, kalau teman-teman yang sudah punya buku saya di bagian pertama, ketika ada penciptaan, Tuhan mengatakan, hiduplah, buatlah hidupmu hidup, menyalalah, buatlah hidupmu menyala. Saya maknai sebagai apa keberadaan saya di dunia ini? Oh, sebagai anugerah Tuhan. Oh, ada pesan Tuhan yang saya perlu jalankan, yaitu apa? Menyala. Ya, oke. Lalu kemudian ketika kita kembali kematian dimaknai sebagai apa? Nah, mari kita mulai aware, kita mulai membangun makna-makna apa, mulai memilih mana yang memberdayakan, mana yang ekologis, dan lakukan evaluasi, dan tadi gratitude tadi, 2 tambahannya dari Pak John. Ya, terima kasih banyak, dan ini slide yang kemarin juga. Mari selamat menjadi tukang bangunan makna, selamat membangun hidup yang lebih menyala. Saya punya pantun, monyet kecil menabuh rebana, bebek berlenggok sambil bergaya. Manusia makhluk pembuat makna, gunakan untuk lebih berdaya. Terima kasih malam hari ini. Silakan boleh scan QR code yang ada di depan situ. Mohon feedback-nya teman-teman, sekaligus juga ada topik yang nanti saya akan elaborasi untuk ngecek adakah topik-topik yang paling dibutuhkan atau diminati oleh teman-teman. Silakan juga bergabung dengan Elevasi Community. Kita pakai Mentimeter ya. Bye-bye teman-teman. Bye. Terima kasih. Yo. Terima kasih.